Halo sahabat matematika, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dalam pandemi COVID-19 ini ya. Perkenalkan, nama saya Ketut Arisa Putra dengan NIM 19031030 bersama rekan saya bernama Kade Ita Widya Utami dengan NIM 1911031021. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem koordinat kartesius, garis, dan sudut. Kita akan bahas yang pertama mengenai sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis berorientasi tegak lurus tetap diukur dalam satuan panjang yang sama. Nah, setiap garis referensi disebut sumbu koordinat atau hanya sumbu jamak dari sistem. Dan titik di mana mereka bertemu adalah asalnya pada pasangan terurut 0,0. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat ada 4 titik yang sudah ditandai, antara lain min 3,1, ada 2,3, terus di dalamnya ada dalam kurung 1,5 ya, min 1,5, dan min 2,5. Itu titiknya berada di tengah-tengah antara di garis X min 1 dan min 2 ya, makanya kita hitung itu 1,5, min 1,5, dan di garis Y itu min 2,5 karena titiknya itu bertepatan pada titik di angka antara 2 dan di antara angka 3 dari garis Y. Nah, selanjutnya ada garis. Kita akan membahas garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik. Garis tidak memiliki ujung dan pangkal. Garis juga merupakan suatu komponen pembentuk bangunan dari bangun ruang. Ya, garis digambarkan sebagai garis lurus kedua ujungnya, ya, seperti gambar tadi ya. Terus ada ruas garis. Apa sih itu ruas garis? Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, kalian bisa lihat di sana ada dua titik A dan titik B ya, di ujung-ujungnya itu. Satu garis, ruas garis itu ada di dalamnya sinar garis ya. Nah, sinar garis antara titik A dan titik B. Kalian bisa lihat sinar garis itu adalah garis yang memiliki satu titik di ujung dan ujung yang lain membentang tak terhingga seperti gambar tersebut. Garis A dan B merupakan sinar garis. Nah, terus selanjutnya ada garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak memiliki atau tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis akan tidak pernah bertemu seperti gambar tadi. Terus ada garis yang tidak sejajar. Ya, ini kebalikannya ya. Garis tidak sejajar. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Terus ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus ini memiliki sudut yang besarnya 90 derajat. Ya, terlihat pada gambar tersebut. Itu kelihatan miring ya, tapi kalau ditegakkan itu kan kelihatan 90 derajat. Nah, yang selanjutnya ada sudut. Sudut adalah istilah penting dan memiliki beberapa definisi, yaitu bentuknya dibuat dengan dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik sehingga membentuk sudut ya. Terus ada jenis-jenis sudut. Yang pertama itu ada sudut lancip di antara 0 sampai 90 derajat. Terus yang kedua ada sudut kumpul, itu berkisaran derajatnya 90 derajat sampai 180 derajat. Terus ada sudut lurus, tepatnya pada 180 derajat. Ya, sudut lurus itu garis yang lurus saja, yang tepatnya derajat pada 180 derajat. Terus ada siku-siku, sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu
besarnya 90 derajat. Terus ada garis berpotongan dan sudut. Apa sih itu? Garis yang berpotongan itu adalah kedua garis yang bertemu sehingga membentuk titik potong atau titik ketemu dari suatu kedua garis tersebut. Ya. Terus ada hubungan antara dua garis. Hubungan antara dua garis atau sudut berpenyiku ya pada gambar di atas. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku pada gambar sebelah kiri ya. Sudut ABD ditambah dengan sudut DBC, maka hasilnya itu besar jumlah sudut semuanya seluruhan itu 90 derajat ya. Itu sudut berpenyiku. Terus ada sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut berpelurus ya. Kita lihat di gambar untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen ya. Pada gambar di atas di samping kanan itu sudut PQS ditambah dengan sudut SQT ditambah dengan sudut TQR, maka itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat ya, sama dengan sudut berpelurus. Hubungan antara sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lainnya. Nah, kita lihat itu terdapat 4 sudut, jenis-jenis sudut dalam garis dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lainnya. Kita lihat. Nah, satu kita ketemukan adalah sudut dalam berseberangan yang sama besarnya. Yang pertama itu ada sudut A dengan sudut G ya. Itu sudut yang besarnya sama namun berseberangan. Terus yang kedua ada sudut dalam sepihak, itu sudut D dan sudut E ya, itu sama dengan 180 derajat. Oh ya, sebelumnya untuk pengertian sudut sepihak itu, sudut dalam sepihak merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama dijumlahkan. Sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh yang tadi sudah tertera, sudut D ditambah dengan sudut E sama dengan 180 derajat ya. Sudut dalam sepihak itu D dengan E dan C dengan F itu sama dengan sudutnya 180 derajat. Sudut bertolak belakang itu juga sama besar sudutnya, merupakan sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar di atas, gambar di slide ya, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut A dengan sudut C, sudut B dengan sudut D, sudut E dengan sudut C, sudut F dengan sudut H, itu bertolak belakang ya, yang sama besarnya. Terus yang keempat itu ada sudut sehadap. Sudut sehadap itu ada sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut pada jam. Kita akan mencoba menggali atau menentukan besar sudut pada jarum jam. Di samping kiri sudah terdapat rumus, di mana rumus tersebut 360 derajat per 12 sama dengan 30 derajat. Jika kalian bingung mendapatkan angka-angka tersebut, saya akan jelaskan. Dari jam dinding terdapat 12 angka. Misalkan jika jarum jam pendek di angka 12,
terus berputar ke kanan kembali lagi menuju ke angka 12, maka kita akan mengetahui perputaran tersebut membentuk sudut besarnya 360 derajat. Maka dari itu 360 derajat bagi menjadi 12 jam ya, sama dengan 30 derajat. 30 derajat tersebut bisa dikatakan ketika jarum panjang berada di angka 12, terus angka pendek di angka 1. Itu besarnya 30 derajat ya. Terus dari mana dapat rumus yang di bawahnya itu? Besar sudut digunakan sebagai penggali sudut yang dilalui jarum pendek atau jarum penunjuk jam ya. Sedangkan untuk setiap penggerak dari suatu bilangan ke bilangan yang lain, jarum detik akan bergerak selama 5 kali. Artinya, dalam satu gerakan jarum detik, besar sudut yang dilalui adalah 6 derajat. Besar sudut ini diperoleh dari 30 derajat dibagi 5 ya. Dan hasilnya menjadi 6 derajat. Oke, agar lebih paham lagi kita ke contoh soalnya. Di sana sudah disuruh tentukan besar sudut terkecil pada pukul 15.45 ya. Dari 15.45 kita akan berpatokan pada jarum jam di angka 12 ya. Jika pukul 15.45 maka itu jam 3. Jam 12 bergerak ke angka 3 itu 3 jam ditambah 45 menit sama dengan 3 jam ditambah 45 per 60 jam ya. Per 60 itu kan 1 jam ada 60 menit, maka kita akan bagi menjadi 60. Terus selanjutnya 3 jam dikali dengan 30 derajat ya, seperti rumus yang tadi. Terus ditambahkan dengan menitnya 45 dikali 30 derajat, dan hasilnya 90 derajat ditambah 22,5 derajat, dan hasilnya yang totalnya 112,5 derajat. Nah, kita akan menentukan jarum panjang yang bergerak 45 menit dari angka 12. Maka 45 menit dikali 6 itu hasilnya 270 derajat. Jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut kita tinggal kurangin aja ya. 270 derajat dikurang 112,5, maka hasilnya 157,5 derajat. Oke, jadi sekian dulu untuk materi kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, agar teman-teman bisa memahami mengenai sistem koordinat kartesius, garis, dan sudut. Terima kasih, sampai jumpa kembali.